Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu gelar yang diterima oleh Imam Mahdi alaihissalam adalah Sultanul Kalam, yang mana beliau telah menulis berbagai macam artikel, buku-buku dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan kepada rekan-rekan sekalian salah satu buku yang beliau tulis, yaitu Apa Perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi. Sebetulnya ini merupakan pidato yang beliau sampaikan pada Jalsa Salanah. Namun pidato ini akhirnya dibukukan dan terbentuklah menjadi sebuah buku yang berjudul Ahmadi or Gair Ahmadi Ki Kya Farak Hai, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Apa Perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi. Lanjut. Nah, perlu diketahui buku ini tidak termasuk Ruhani Hazain. Ruhani Hazain adalah kumpulan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, diterjemahkan oleh Maulana Mahmud Ahmad Wardi Syahid. Ini merupakan pidato yang tadi saya telah sampaikan, yang disampaikan pada tahun 1905 di Masjid Aqsa Qadian. Mengapa buku ini dipersembahkan atau pidato ini disampaikan? Karena ada seorang Ahmadi yang berpendapat bahwa perbedaan antara Ahmadi dan Gair Ahmadi adalah mengenai hidup dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam memaparkan bahwasanya itu adalah satu hal yang keliru. Lanjut. Nah, di sini dijelaskan di dalam buku tersebut pengutusan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan tujuan didirikannya Jemaat Ahmadiyah, yakni pendapat bahwa hanya mengenai perbedaan antara Ahmadi dengan Gair Ahmadi hanya Nabi Isa adalah keliru. Jika faktornya hanya ini, untuk apa Allah Ta'ala mengirimkan sosok atau orang khusus ke dunia ini? Kewafatan Isa dan kehidupan Islam, kedua tujuan ini sangat berkaitan satu sama lain. Orang yang mempercayai bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, ia bagaikan musuh dalam selimut bagi Islam. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hal-hal yang dapat menjadi sumber syirik kokoh di dunia ini. Lanjut. Nah, perlu direnungi di sini 3 hal. Pertama, dengan kita percaya masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam di langit, ini akan menjadi suatu senjata yang kuat bagi orang Kristen. Lalu kedua, kita lihat kondisi umat Islam saat ini, yang mana mereka telah meninggalkan tadabur kepada Al-Quran. Lalu kemudian Islam ini adalah agama paling sempurna yang terakhir yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia. Maka daripada itu Allah Ta'ala tidak mungkin menyia-nyiakan umat muslim. Lanjut. Di sini di dalam buku ini juga disebutkan bahwasanya perbedaan antara kaum Nabi Isa dan kaum Nabi Muhammad. Kaum Nabi Isa itu lemah dan tidak meyakinkan. Lalu kemudian kita ketahui dari Bible, dari antara 12 orang murid Nabi Isa, ada yang melaknat beliau, ada juga yang menjual beliau. Sedangkan kita lihat umat Nabi Muhammad SAW sangat jujur, setia, sehingga rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan kampung halaman, kaum kerabat, dan tidak mempedulikan apapun demi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga perlu diketahui bahasanya apabila mempercayai Nabi Isa masih hidup di langit, maka akan banyak sekali kerugian yang akan menimpa umat Islam. Pertama. Yang kedua, kemudian Islam akan berada di dalam kemunduran, sedangkan akidah hidupnya Al-Masih merupakan senjata bagi orang Kristen untuk menyerang Islam. Lalu kemudian, apabila proses kristenisasi ini telah menyebar luas, maka akan banyak sekali kerusakan moral yang menyebar di dunia ini. Dan
ini merupakan racun yang berbahaya bagi umat manusia. Lanjut. Lalu di buku ini juga disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu sudah wafat, dan disampaikan bahwasanya dalil-dalil ini sudah ada sejak Al-Quran diturunkan, sejak masa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW disuruh untuk naik ke langit. Beliau mengatakan bahwasanya, aku ini hanyalah seorang Rasul. Aku ini hanya seorang manusia dan Rasul. Lalu kemudian ada juga disebutkan bahwasanya di dalam surah lain bahwa ketika kamu di dunia ini kamu hidup, di dunia ini kamu akan mati pula. Jadi memang betul, hidupnya Islam itu bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Tujuan diutusnya Masih Maud alaihissalam yaitu pertama, untuk membangunkan kembali tauhid, kedua, menguatkan kembali agama yang saat ini tak berdaya, tiga, mengembalikan manusia kembali kepada Tuhan, empat, menyampaikan kepada manusia bahwasanya hidup dengan jujur akan lebih baik dan lebih dinikmati daripada hidup dengan penuh kedustaan. Beliau menulis, orang yang menempuh kejujuran tidak akan mungkin terhina karena dia berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Lalu kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam, Imam Mahdi alaihissalam mendirikan Jemaah Ahmadiyah. Untuk apa tujuannya? Pertama, menjauhkan kekeliruan dan bid'ah-bid'ah yang muncul dalam Islam, memunculkan kembali akhlak Islami pada diri setiap muslim yang sudah tidak terlihat lagi. Nah, lalu kemudian terdapat pula kekeliruan di dalam umat muslim sendiri. Yang pertama adalah melupakan hakikat Islam dan ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu kemudian meyakini Hazrat Isa dan ibundanya lebih suci, bahkan mereka suci dari sentuhan setan, sedangkan yang lain tidak. Kemudian mengenai peristiwa Mi'raj, banyak orang berpendapat bahwasanya inilah perjalanan Rasulullah secara jasad kasar, padahal ini merupakan perjalanan Rasulullah secara rohani. Lalu kemudian banyak juga umat muslim saat ini lebih mengutamakan hadis di atas ajaran yang utama, yaitu Al-Quran. Jadi inilah tugas kita sebagai jemaat, sebagai Ahmadi, untuk menghilangkan kekeliruan-kekeliruan ini. Banyak sekali hal semacam ini dijumpai pada mereka yang mengakibatkan Tuhan murka dan sangat bertentangan dengan ruh Islam. Inilah perbedaan antara kita dengan mereka. Keadaan mereka sudah tidak lagi Islami, hati mereka tidak lagi suci, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk menciptakan kaum baru yang menempuh kejujuran, kebenaran, dan menjadi suri teladan Islam yang hakiki. Ini patut digarisbawahi mengapa terdapat perbedaan Ahmadi dengan gair Ahmadi. Yang pertama, kita didirikan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam untuk memunculkan kembali akhlak Islami, memunculkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempersatukan kembali seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada kekurangan, mungkin itu adalah kesalahan saya. Apabila ada, semoga ini semua dapat membantu rekan-rekan semua. Dan apabila ada yang tidak paham, silahkan boleh tanyakan kepada saya, dan juga boleh ditanyakan kepada seluruh anggota Ahmadi Mubalik di seluruh Indonesia. Jazakumullah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.